Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Yang mulia Ustazah Rizka Eliana MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah terjemah 1 dan seluruh teman-teman mahasiswa dan mahasiswi kelas PBAC semester 6. Di sini kami kelompok 12 akan mempresentasikan hasil makalah dari kelompok kami yang berjudul analisis konstratif dalam bahasa Arab. Sebelumnya kami dalam satu kelompok 12 ada 3 orang. Yang pertama saya sendiri Muhammad Nugroho Setiawan, yang kedua Hanim Mas Ada, yang ketiga Indar Dianingsih. Untuk materi yang pertama akan saya jelaskan tentang pengertian analisis konstruktif dalam bahasa Arab. Analisis konstruktif dalam bahasa Arab menurut para ahli adalah sebuah metode dalam bidang linguistik yang digunakan untuk membandingkan dua atau lebih bahasa. Jadi seperti membandingkan antara bahasa satu dengan bahasa yang kedua, bahasa asli, bahasa ibu dengan bahasa ketika seseorang telah mulai mempelajari bahasa. Menurut seorang ahli, prosedur kerja yang analisis konstruktif memiliki 4 prosedur kerja. Yang pertama, membandingkan bahasa satu dengan bahasa 2, yakni yang dibandingkan antara bahasa ibu seperti bahasa ibu, bahasa murni dengan bahasa asing. Misal seperti kita dalam jurusan bahasa Arab mempelajari bahasa Arab atau bahasa Indonesia ketika orang yang dari kecil sudah terbiasa menggunakan bahasa ibu dan tidak terbiasa menggunakan bahasa Indonesia. Yang kedua, memprediksi atau memperkirakan kesulitan belajar dan kesalahan berbahasa. Ini lebih fokus ke bahasa yang kedua, di mana seseorang akan mendapatkan kesulitan belajar dalam memahami atau memperoleh bahasa. Yang ketiga adalah menyusun atau merumuskan bahan yang akan diajarkan. Ini akan dilakukan oleh seorang guru misalnya untuk mengenalkan bahasa kepada seorang murid. Tentunya harus dipersiapkan dulu bahan yang akan diajarkan atau materi seperti rancangan pendidikan, rancangan pembelajaran dan sebagainya. Yang keempat, memilih cara atau teknik untuk menyajikan pengajaran bahasa kedua. Tentunya cara atau teknik untuk mengajarkan cara terbaik yang digunakan itu akan semakin mudah bagi siswa untuk menyerap bahasa yang diajarkan oleh seorang guru. Dengan adanya analisis kontrastif, diharapkan pengajaran bahasa kedua, yaitu bahasa asing seperti bahasa Arab, bahasa Inggris dan lain sebagainya, atau bahasa suku orang lain menjadi lebih baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa analisis konstruktif adalah suatu kajian terhadap unsur-unsur kebahasaan untuk keperluan pengajaran bahasa yang kedua. Jadi analisis konstruktif ini tujuannya untuk mempermudah kita atau seseorang mempelajari bahasa yang kedua atau bahasa asing, dan terutama untuk mengatasi kesulitan sekaligus kesalahan berbahasa yang dilakukan oleh siswa. Pendapat lain mengatakan analisis konstruktif adalah sebuah metode yang digunakan untuk mencari satu perbedaan antara bahasa pertama, bahasa satu, dan bahasa kedua. Secara umum, memahami pengertian analisis konstruktif dapat dipahami sebagai pembahasan atau uraian yang dimaksud dengan
Yang dimaksud dengan pembahasan adalah proses atau cara yang membahas dan bertujuan untuk mengetahui sesuatu dan memungkinkan dapat menemukan inti permasalahannya. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Hanim Masada. Baik, selanjutnya poin B yaitu implikasi analisis konstruktif dalam bahasa Arab. Nah, di sini implikasi dalam kelas pengajaran bahasa asing dapat terlihat pada segi-segi berikut. Yang pertama, mengenai penyusunan materi pengajaran yang didasarkan kepada butir-butir yang berbeda antara bahasa pertama dan bahasa kedua yang sedang dipelajari. Selanjutnya yaitu penyusunan tata bahasa pedagogis yang didasarkan pada teori linguistik yang digunakan. Yang ketiga, penataan kelas secara terpadu, yang bahasa pertama digunakan sebagai pembantu dalam pengajaran bahasa kedua. Dan yang terakhir yaitu penyajian materi pengajaran secara langsung. Nah, untuk poin yang ketiga yaitu poin C, mengenai kedudukan analisis kontrastif dalam bahasa Arab. Nah, analisis kontrastif muncul sebagai jawaban terhadap tuntunan perbaikan pengajaran bahasa kedua atau biasa disebut sebagai bahasa asing. Nah, pandangan atau pendekatan kaum behavioris sejak tahun 1930-an sudah digunakan dalam kajian kebahasaan seperti yang dikerjakan oleh Bloomfield. Nah, salah satu temuannya yang didasarkan pada psikologi behavioris adalah bahasa memungkinkan seorang membuat respon atau jawaban apabila orang tersebut memberikan suatu stimulus atau rangsangan. Nah, seperti itu. Dalam pandangan behavioris ini digunakan beberapa prinsip. Yang pertama yaitu bahasa adalah ujaran, bukan sebuah tulisan. Prinsip yang kedua yaitu bahasa adalah serangkaian kebiasaan, dan sedangkan prinsip ketiga yaitu bahasa adalah apa-apa yang dikatakan atau diucapkan oleh para penutur, bukan apa-apa yang oleh seorang seharusnya dikatakan demikian atau dituturkan. Dan prinsip yang terakhir yaitu yang keempat, tidak ada bahasa yang persis sama dengan bahasa yang lainnya. Nah, analisis kontrastif ini tidak sejalan dengan pandangan pengajaran bahasa rasionalis atau mentalis, karena tepat bagi pandangan pengajaran bahasa behavioris empiris. Oleh karena itu, analisis kontrastif ini bukan berlandaskan pada filsafat dan psikologi aliran behavioris dan aliran kebahasaan. Nah, pandangan aliran tersebut mengkaji unsur kejiwaan manusia berdasarkan fakta-fakta yang diamati, bukan unsur kejiwaan manusia yang tidak dapat diamati secara langsung. Menurut pandangan kaum behavioris, unsur dalam atau unsur batin merupakan unsur kejiwaan yang tidak dapat diamati secara langsung. Nah, unsur kejiwaan ini atau unsur batin ini hanya dapat diamati apabila memiliki fakta atau data yang muncul di permukaan akibat adanya respon tadi atau rangsangan tadi. Akibat adanya rangsangan seperti itu. Nah, dengan demikian analisis kontrastif ini selalu dihubungkan dengan kegiatan atau perilaku bahasa yang bersifat pragmatis atau ada data bahasanya seperti itu. Nah, di sini Lado mempercayai bahwa hasil dari kajian analisis kontrastif itu dapat digunakan untuk memprediksi atau meramalkan kesulitan dan kemudahan pembelajar bahasa, baik dalam belajar bahasa kedua atau bahasa asing, seperti itu. Nah, dari penjelasan tersebut biasa disebutlah suatu kedudukan utama analisis kontrastif sehingga dapat terus dipertahankan sampai saat ini.
Baiklah, untuk materi selanjutnya yaitu poin terakhir mengenai analisis konstruktif bahasa Indonesia dan juga bahasa Arab. Di sini dalam penjelasan kali ini dalam kalimat merupakan suatu dari bagian ujaran yang memiliki struktur minimal ada subjek dan predikatnya. Kemudian intonasinya itu menunjukkan bagian ujaran itu sudah lengkap dengan makna intonasi final. Kalimat dalam bahasa tulis dilambangkan dengan tanda titik, tanda tanya, ataupun juga tanda seru. Di sini penempatan struktur minimal subjek dan predikatnya menunjukkan kalimat bukanlah semata-mata gabungan dari kata, tetapi lengkap dengan makna yang harus mengandung pokok pikiran yang jelas. Dalam bahasa Arab, bentuk kosakata ini terdapat perbedaannya dengan dalam bahasa Indonesia, yaitu perbedaannya bisa dilihat dari perbedaan kala, jumlah, dan persen. Dalam bahasa Indonesia, tataran kala itu diklasifikasikan menjadi 3 macam, yaitu kala lampau, kala sedang, dan kala akan datang. Dan pada masing-masing kala tersebut memberikan tambahan keterangan waktu sudah, telah, dan beberapa saat lalu, semalam, sedang, ataupun yang akan datang. Kemudian kala dalam bahasa Indonesia itu juga ada yang langsung menggunakan kosakata yang bermakna sudah atau sedang. Contohnya saja seperti kosakata tertutup, dibelikan, berlari, dan lain sebagainya. Kalau dalam bahasa Arab itu meliputi 3 jenis, yaitu fi'il madhi yang sedang yang lampau, fi'il mudhari yang sedang dikerjakan, dan fi'il amr yang akan datang. Kalau dalam bahasa Arab, keterangan waktu itu langsung ditunjukkan oleh kosakata verbabnya tersebut. Seperti kata fa'ala. Kalimat fa'ala itu kan fi'il madhi. Nah, di situ kan kalau bahasa Indonesianya diartikan telah bekerja. Kemudian yaf'ulu itu fi'il mudhari'nya, berarti sedang bekerja. Kemudian seperti kata lagi dhahaba, itu kan fi'il madhi yang berarti telah pergi. Kemudian pada tataran jumlahnya dalam bahasa Indonesia itu dibagi menjadi 2 bagian, yaitu jumlah tunggal dan jamak. Jumlah tunggal ini bisa langsung ditunjukkan oleh kata bendanya, misalnya 1 buku, 1 meja, ataupun 1 rumah. Dan untuk jamaknya sendiri bisa diulang atau diberi keterangan, seperti teman-teman, itu kan menunjukkan temannya lebih dari 1. Kemudian para seniman, itu juga menunjukkan senimannya lebih dari 1. Kemudian kalau dalam bahasa Arab itu mengenai jumlah dibagi menjadi 3, di antaranya singularis, dualis, dan pluralis. Jumlah singularis di sini menggunakan kosakata tunggalnya, atau biasanya dalam bahasa Arab itu dikenal dengan mufrad, seperti asodiku. Nah, di situ kan cuma satu maknanya 1 teman. Kalau atiflu itu kan juga 1 anak. Nah, kalau jumlah dualisnya itu menggunakan kosakata tunggal, akan tetapi ditambah dengan alif dan nun atau nun dan ya, seperti misalnya kitabani atau arrijlaini, ya artinya 2 kaki. Jumlah pluralis menggunakan kosakata jamaknya dan diberi kata keterangan seperti al-atfalu, itu kan menunjukkan artinya anak-anak, berarti itu kan menunjukkan lebih dari 1 dan disebut dengan jamak. Kalau berbicara mengenai perbandingan kosakata berdasarkan jumlah dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab itu diantaranya ada 3. Yang pertama,
Perbedaannya dalam bahasa Indonesia tidak terdapat jumlah dualis, sedangkan dalam bahasa Arab jumlah dualis tersebut dapat digunakan. Kemudian yang kedua, tunggal dalam bahasa Indonesia langsung ditunjukkan oleh kata bendanya, dan dalam bahasa Arab juga langsung ditunjukkan oleh kalimat isim. Kemudian yang terakhir, jamak dalam bahasa Indonesia diulang atau diberi keterangan. Kalau dalam bahasa Arab menggunakan kosakata jamaknya dan diberi kata keterangan. Nah, pada tataran person dalam bahasa Indonesia diklasifikasikan atas 3, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Seperti persona pertama dalam bahasa Indonesia menggunakan saya, aku, dan kami atau kita. Kemudian persona kedua itu dalam bahasa Indonesia menggunakan kamu, kemudian atau kalian, dan persona ketiga dalam bahasa Indonesia menggunakan kata dia atau mereka. Kalau dalam bahasa Arab sendiri terdiri atas 3 macam, yaitu orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga. Kalau dalam bahasa Arab, persona pertama itu menggunakan kosakata ana, hanya ana, yang berarti saya atau aku. Kalau kami atau kita itu menggunakan kata nahnu. Untuk persona kedua dalam bahasa Indonesia menggunakan kosakata anta, yang berarti kamu, dan antum, yang berarti kalian. Untuk persona ketiganya dalam bahasa Indonesia kan menggunakan kata, kalau bahasa Indonesia menggunakan dia atau mereka. Nah, kalau dalam bahasa Arab itu menggunakan huwa, hiya, dan hum. Untuk perbandingan kosakata tersebut yang berdasarkan persona dalam bahasa Indonesia dan bahasa Arab, dalam bahasa Indonesia itu kosakata persona pertama berbentuk kata bebas, dan sedangkan dalam bahasa Arab ada yang berupa kosakata terikat. Mungkin cukup sekian penjelasan materi hari ini dari kelompok 12. Kami memohon maaf apabila banyak terdapat kesalahan ataupun kekurangan dalam penjelasan kami.